Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenalkan, namaku Raisa. Kenalkan, namaku Fadila. Iya. Ini kita punya pertanyaan. Waduh, langsung nanya nih. Bisa jawab nggak ya? Toba seorang anak yatim piatu bertemu dengan putri ikan, terus menikah. Emang bisa ya menikah sama hewan? Terus mereka punya anak namanya Samosir. Samosir itu nggak mau nurut sama orang tuanya, suka malas-malasan. Itu gimana ya? Lalu ayah Toba marah-marah. Kalau ayah marah kita harus ngapain? Sudah semangat. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa Raisa sama Ila, dua bidadari Umi ini ya. Masya Allah. Pertanyaannya sungguh menguras energinya ya. Pertanyaan yang unik dari anak yang mendapatkan pelajaran literasi ya, Masya Allah. Mau Abi dulu? Mau Umi dulu? Umi aja dulu. Dulu ya. Neng Raisa, Inaya tadi ditanyakan cerita Danau Toba di mana tuh adanya? Sumatera ya. Terus tadi betul ketika kita mengenal dongeng ya, Danau Toba itu adalah dongeng. Kalau dongeng cirinya itu pamohalan. Siapa yang tahu pamohalan? Bahasa Indonesia Umi bisa. Jadi kalau dongeng itu memang pamohalan. Pamohalan itu bahasa Sunda, tidak masuk akal. Ya, tidak bisa diterima oleh akal. Betul. Makanya ya Al-Quran itu menyebutkan kalau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Asatirul awalin bukan asatir. Asatir bahasa Arab ya. Jadi cerita Danau Toba itu adalah hanya dongeng yang tidak masuk akal. Tapi walaupun demikian ya, ada hikmahnya setiap cerita. Tadi betul disebutkan ada manusia nikah sama hewan. Menurut Neng Dila, kira-kira manusia nikah sama hewan bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Terus Neng Raisa tadi disebutkan anaknya tuh ya seperti dikutuk gitu ya. Bisa nggak mengutuk manusia kepada manusia? Itu tidak bisa. Tapi ada hikmahnya ya. Kalau Umi melihat cerita Danau Toba itu ada sifat buruk dari ayahnya Samosir ya, yang bernama Toba, yaitu tidak sabar, tidak sadar ya, kata-katanya itu tidak baik diucapkan untuk seorang ayah. Pertama marah, kesel, kemudian kedua kata-katanya juga mengandung cacian ya. Tadi katanya gini, dasar kamu anak ikan. Nah gitu ya, kalimat itu tidak boleh diucapkan. Sebagai ayah yang baik harusnya ayah itu berkata lembut gitu ya, terus berkata penuh dengan ilmu. Sudah paham ya? Itu pelajarannya dari Umi. Jadi ini lebih ke ayahnya. Ayahnya tidak boleh berkata kasar, apalagi mengutuk seperti itu ya. Tapi Umi sedikit sebelum ke Abi ya. Kalian tahu nggak Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu waktu kecilnya ini mah bukan dongeng.
Ini mah asli, cerita asli. Pelajarannya banyak ya untuk kita. Ibrahim kecil itu dimarahi ayahnya sampai diusir dan diancam. Nggak ada ya anak-anak di sini ya, sama ayahnya pasti diberi kasih sayang, kelembutan. Akhirnya Ibrahim diusir oleh ayahnya. Ibrahim, kalau kamu terus-terusan mengajak ayah meninggalkan penyembahan kepada berhala, ya, dan mengajak menyembah Allah Tuhan kamu, akan ayah rajam. Wah, rajam itu apa? Menurut Dila sama Raisa, ayah yang itu ayah baik atau tidak? Harusnya ayahnya gimana? Kalau tidak setuju dengan anaknya, tetap berlaku lemah lembut, tidak marah. Akhirnya memang Nabi Ibrahim itu secara psikologis ya, bunda-bunda ayah mengalami luka batin dalam pengasuhan sejak kecil. Jadi ancaman demi ancaman setiap hari dirasakan oleh Ibrahim kecil hanya karena mengajak menyembah kepada Allah. Ayahnya tersinggung, ayahnya egois, diktator, sampai akhirnya keluar kalimat yang buruk yang bisa jadi itu menjadi malah petaka. Baik, itu ya dari Ufia. Kalau yang ada di Quran itu semuanya kisahnya bukan dongeng, bukan asatir, tapi itu kisah nyata untuk pelajaran kita semua. Nabi Ibrahim kecil pun pergi meninggalkan ayahnya karena ayahnya sudah berbuat dolim. Ya, insya Allah ayah-ayah kalian adalah ayah yang the best father man. Nah ini mangga ayah nanti dari Abi ya. Ya, terima kasih ya ke Neng Dila sama Neng Raisa. Ya. Pertanyaannya wah itu luar biasa ya. Pertanyaannya berat dan cukup jawabannya perlu menguras otak juga nih. Karena apa? Karena ya kalau tadi kata Umi ya sosok ayah itu sudah disebutkan ya. Lihat tuh Nabi Ibrahim, lihat tuh Nabi Muhammad gitu kan ya, sosok ayah itu. Ya mungkin ini untuk bundanya, para bunda juga nih ya. Hari ini kebanyakan ya yang lebih banyak mengurus di rumah tangga atau yang lebih banyak berurusan dengan anak dan segala, ayah atau ibu coba? Ibu. Nah berarti ini PR berat nih buat siapa? Buat ayah. Buat ayah nih PR berat. Makanya karena PR berat buat ayah, ada satu resep. Sebenarnya ayah itu harus lebih sifatnya itu hukum, memutuskan. Jadi jangan semua pekerjaan, semua sampai memutuskan itu kebanyakan oleh ibu, tapi untuk memutuskan mah oleh ayah katanya. Itu ada yang menyebutkan di parlemen itu ya, katanya harus ayah yang memutuskan itu. Boleh ibu memutuskan cuma sekali-kali katanya, tapi yang harus lebih memutuskan itu adalah ayah dalam segala hal. Nah, kenapa? Karena kalau nanti misalkan si ibu misalkan memberikan satu jawaban ke anaknya, nanti tunggu gimana kata ayah misalkan, nanti tunggu kata ibu, ini pusing. Cek ibu ke ayah ke ibu gitu, itu pusing. Jadi sebenarnya yang harus lebih memutuskan itu dalam segala hal itu sebenarnya ayah. Kalau di rumah kita yang memutuskan Abi atau Umi? Ya kalau yang nggak bisa diputuskan ini dulu. Umi lagi gitu ya. Sabar dulu ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini ayah kurang berperan ya, itu sebenarnya sebuah malapetaka karena begitu di parlemen itu. Jadi sebenarnya kan kita kan sudah mengenal Superman, Batman itu, padahal parlemen itu lebih hebat. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi memang ya kalau melihat dari tadi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad luar biasa ya, bahwa ayah itu sosok yang ya harus minimal
berapa persen lah mendekati gitu. Mendekati sosok kedua Nabi itu karena suka dibaca dalam sholat kan ya. Dalam bacaan sholat itu selalu kita itu bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Ya Umi Mungkin itu aja. mau Ya. minta maaf suka mengambil peran kadang-kadang ya, peran ayah, peran abi diambil Umi, maafinnya dia. Sama-sama ya. Sudah? Ada lagi? Nggak ada. Jazakumullah khair Abi Umi atas ilmunya hari ini. Doakan kami ya supaya selalu menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada ayah dan ibu. Assalamualaikum Abi Umi. Waalaikumsalam, Neneng cantik. Salah